Sebelumnya, Mimin akan sampaikan kalau untuk si Ijo kali ini, chapternya semakin lama semakin pendek saja. Makin lama, makin pendek. Jadi, mohon maaf jika videonya juga pendek. Sesuai permintaan, berapa menit pun akan Mimin upload videonya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin. Hilangnya para vampir membuat para adventur mengira bahwa upaya lainnya untuk menumpas goblin telah gagal. Sedangkan di dalam kedai minuman, di sana ada dua orang yang sedang berdebat. Mereka mengatakan jika si pria bertudung itu sangatlah pengecut karena dia tidak berani melawan para goblin. Namun dia tak mau dikatakan pengecut. Dia hanya tidak mau saja membantu orang itu untuk mendapatkan hadiahnya. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Ternyata itu adalah SWOT scientist yang terlihat sudah agak baikan. Pria botak itu terkejut melihat SWOT scientist muncul di sana. Sedangkan pria bertudung, dia terlihat senang karena SWOT scientist sudah pulih. Beberapa menit yang lalu, SWOT scientist sedang menemui beberapa warga. Salah satu warga menanyakan apakah benar SWOT scientist akan pergi ke Dragon Island dan meninggalkan mereka untuk melawan para goblin. SWOT scientist membenarkannya. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan cara menyerang mereka sekaligus. Namun, seorang prajurit mengatakan jika pasukan mereka yang tersisa di tempat itu hanyalah tinggal orang-orang biasa. Dia ragu apa mereka bisa untuk melakukannya. Tiba-tiba, seorang pria datang dan mengatakan jika mereka hanya perlu berusaha dan dia akan ikut membantu. Pria itu akan ikut SWOT scientist untuk melindungi kota ini. Dan dia akan mengatur semuanya untuk mengepung para goblin itu di hutan. Pria itu adalah Allison. Dia adalah pemimpin Gunner Hero Team dengan rank Diamond. SWOT scientist lega karena ada orang yang mau membantunya. Dan dia akan menyerahkan para goblin kepada Allison. SWOT scientist mengatakan jika dia akan pergi ke Dragon Island. Dia pernah mendengar jika si pria bertudung itu dapat mengendalikan magic. Jadi SWOT scientist bertanya apakah si pria bertudung mau mengantarnya ke sana. Pria bertudung tak percaya bahwa SWOT scientist meminta bantuan darinya. Kemudian pria bertudung membungkuk dan memberikan hormat kepada SWOT scientist sebab dia merasa terhormat bisa membantu sang SWOT scientist. Sembari tersenyum jahat, pria bertudung berkata dalam hati, begitu misi ini selesai, aku akan dinaikkan ke rank epic kan? Hehehehe. Panel berpindah di Dragon Island. Para naga terbang mengitari pulau itu. Sedangkan Dragon Molder, dia terlihat sedang tidur dengan memeluk sebuah telur naga. Telur itu adalah hasil dari dia bercocok tanam dengan lintian. Tiba-tiba, terjadi goncangan di dalam gua yang membuat bebatuan kecil berjatuhan ke bawah. Guncangan itu membuat Dragon Mother terbangun dari tidurnya. Dia bertanya-tanya, ada apakah ini sehingga membuat tempat itu hingga berguncang hebat. Salah satu naga terbang di atas sarang Dragon Mother dan melaporkan apa yang terjadi di sana. Setelah mendengarkan laporan dari bawahannya, Dragon Mother tak menyangka bahwa wanita itu bisa pulih dengan cepat. Kemudian Dragon Mother menaruh telurnya dan langsung menciumnya. Dragon Mother juga tak menyangka kalau wanita itu datang di saat yang sangat genting seperti saat ini. Sebelum pergi, Dragon Mother berpesan kepada anaknya jika dia harus mengingat jika ayahnya adalah seorang goblin yang sangat unik. Setelah itu, Dragon Mother mulai keluar dengan aura yang sangat kuat menyelimuti tubuhnya. Dia kali ini berniat akan mengakhiri wanita gila itu. Kemudian, Dragon Mother berubah ke wujud naganya dan terbang ke atas.
Sedangkan di luar terlihat sudah banyak bawahan naga yang tewas di tangan SWOT Scientist. Jadi yang datang menyerang Dragon Island itu adalah SWOT Scientist. Dan akhirnya setelah bertarung dengan banyak naga biasa, akhirnya SWOT Scientist pun telah bertemu dan berhadapan langsung dengan Dragon Mother. Oh, jadi kau memutuskan untuk menampakkan dirimu ya? Hah, sang Purple Gold Dragon Mother, ucap SWOT Scientist menyambut kedatangan Dragon Mother di hadapannya. Dragon Mother menghina SWOT Scientist dengan mengatakan kalau dia sangat tidak menyangka wanita yang telah dikalahkan oleh Goblin akan bangkit kembali, dan ternyata dia masih ingin hidup juga. Hah, takdirku tidaklah penting bagimu, tapi kau sudah mengancam orang-orangku. Oleh karena itu, aku akan mencabut nyawamu, ucap SWOT Scientist sembari berjalan maju dan mulai mengangkat pedangnya. Kemudian SWOT Scientist maju dan menyerang duluan. Dia menggunakan skill SWOT Kitoren untuk menyerang Dragon Mother. Namun Dragon Mother tak mau diam saja. Dia juga langsung membuka mulutnya dan menggunakan Dragon Flame untuk menghadapi serangan dari SWOT Scientist. Benturan kedua serangan itu sangat dahsyat sehingga membuat gelombang kejut di sekitarnya hingga dapat melemparkan batu di sekitar sana. Di sisi lain, terlihat ada seseorang yang melihat pertarungan itu dari dekat. Dia mencoba bertahan dari gelombang benturan kedua skill itu. Ternyata itu adalah si pria kumis bertudung. Dia tak percaya kalau Dragon Mother sangat besar jika dilihat dari dekat. Tiba-tiba dari belakangnya ada seseorang yang menarik pakaiannya yang membuatnya sangat terkejut. Ternyata itu adalah perbuatan dari SWOT Scientist yang mencoba menyelamatkannya dari serangan Dragon Mother. Kedua orang itu pun berhasil selamat. Namun si pria kumis bertudung terjatuh ke belakang. Bukannya membantu, dia justru malah terlihat menjadi beban bagi SWOT Scientist di sana. Kemudian SWOT Scientist berteriak menyuruh pria kumis bertudung untuk menjauh dari sana, karena dia hanya akan menghambatnya saja jika masih ada di sana. Dragon Mother mulai menyiapkan serangan berikutnya. Dia membuka mulutnya dan dari sana muncullah banyak lingkaran sihir yang mengeluarkan bilah-bilah batu tajam yang langsung ditembakkan ke arah SWOT Scientist. Namun dengan kekuatan dan kecepatannya, tentu saja SWOT Scientist dapat menghalau batu-batu runcing itu dengan memotong menggunakan pedangnya. Tapi beda halnya dengan si kumis bertudung. Dia terlihat sangat menyedihkan. Harta berharganya hampir saja hilang akibat terkena batu yang mengarah padanya. Walaupun berhasil ditangkis dan dihindari, namun Dragon Mother tak menghentikan serangannya. Dia terus saja menembakkan batu-batu itu ke arah SWOT Scientist. Tapi SWOT Scientist tak mau hanya diam saja dan bertahan. Dia melompat dari satu batu ke batu yang lainnya. Dan dia kali ini sudah tepat berada di hadapan Dragon Mother. Setelah sampai di atas Dragon Mother, SWOT Scientist bersiap menebas dengan Super SWOT Teknik. Dengan tubuhnya yang sangat besar, Dragon Mother kesulitan untuk menghindari serangan itu. SWOT Scientist akhirnya bisa memberikan damage kepada Dragon Mother dengan menebasnya dengan sangat cepat. Dragon Mother pun berteriak keras menahan rasa sakitnya. Bersamaan dengan teriakan dari Dragon Mother, di sarangnya terlihat telur naga itu telah menetas. Anak naga itu keluar karena mendengar teriakan dari ibunya. Dia pun berteriak memanggil ibunya. Dan di tempat pertarungan, cairan merah terus menetes dari tubuh Dragon Mother. Kali ini dia berubah ke wujud humanoidnya. Dia tertunduk sembari memegang salah satu matanya yang terkena serangan dari SWOT Scientist. Dengan sombongnya,
SWOT Scientist mengatakan jika tadi hampir saja, padahal dia sudah mengincar kepalanya. Namun dia sedikit kehilangan keseimbangannya sehingga hanya mengenai salah satu matanya saja. Dragon Mother sangat marah. Dia juga menggunakan senjata untuk melawan SWOT Scientist. Dragon Mother akan melawan SWOT Scientist hingga titik darah penghabisan. Tiba-tiba dari belakang SWOT Scientist ada yang datang dari udara. Dia berteriak jika dia tidak akan membiarkan SWOT Scientist melukai ibunya. Apakah bantuan dari anak naga itu akan berhasil? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Seminggu lagi.